Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara seiman, bertemu pada Senin siang ini biasanya memang di materi umum ya. Dan kita akan menjelaskan sekarang ya, persiapan dan bekal menjelang kematian. Dalam pembukaan ini insya Allah kita akan coba ya, menggugah dari sisi hakikat kehidupan dunia ini. Teman-teman sekalian, dunia ini adalah tempat sementara. Saya ulangi lagi, dunia ini tempat sementara dan bukan menjadi target utama bagi orang beriman. Apapun yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan. Sebagaimana kita lahir di muka bumi ini dengan badan telanjang dan dibungkus dengan satu lembar selimut di awal lahir, dan kita menangis pada saat itu, bahkan dalam pandangan medis penangisnya bayi awal lahir adalah sebuah tanda sehat ya. Dan juga pada saat meninggal akan sama. Kita akan menggunakan selembar kain kafan dan juga kita akan ditangisi. Kalau kita lahir kita menangis, maka nanti kita akan ditangisi. Itu sudah menjadi umum dan standar. Yang uniknya banyak orang mengetahui hal ini tapi mereka coba menutup mata mereka, menutup hati mereka, menutup pikiran mereka, seakan-akan mereka akan hidup selamanya. Saudaraku seiman, seorang mukmin targetnya akhirat, targetnya mati, karena mati itu ya, akan membawa dia kepada kehidupan abadi. Mati sebuah pintu yang akan membawa kepada kehidupan abadi. Itu yang kita harus tanamkan dalam benak kita. Tidak ada perlu yang dikhawatirkan dalam masalah kematian kecuali dalam keadaan satu, yaitu Anda meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah SWT. Apakah itu kekufuran, ya? Apakah itu adalah kemaksiatan yang besar yang Anda tidak sempat taubat, maka itu Anda perlu khawatir. Tapi selama Anda berada di jalur keimanan, beramal saleh, patuh kepada Allah, mematuhi peraturan-peraturan Allah, menjauhi apa yang dilarang, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru orang mukmin rindu dengan kematian. Dan inilah yang memotivasi para sahabat ridwanullah alaihim dan orang-orang saleh sebelum kita, bagaimana mereka selalu ingin rindu mendapatkan mati syahid dengan berperang. Pada saat dikumandangkan perang, luar biasa mereka berada di saf-saf pertama. Bukan cuma orang-orang tua, anak-anak muda pun diantara mereka begitu keadaannya. Kita dengarkan kisah bagaimana Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya masih kecil-kecil umurnya di perang Badr. Pada saat Nabi SAW panggil atau di perang Uhud, maka mereka berlumba-lumba ingin berada di jalur peperangan tersebut supaya mereka ikut. Karena mereka sudah tertanamkan, memang target kita bukan dunia. Semuanya akan kita tinggalkan. Ya. Para sahabat ridwanullah alaihim, mereka itu tidak pernah merasa sedih kalau ketinggalan apapun atau kehilangan apapun dari urusan dunia. Apapun itu, walaupun besar di mata orang. Yang mereka sedih justru kalau mereka terlewatkan waktu untuk beribadah. Luput dari sholat berjamaah di masjid, luput dari sholat malam, luput dari membaca Al-Quran yang sudah dijadwalkan, luput dari sedekah, luput dari segala macam perbuatan kebaikan ini. Disitulah mereka merasa sedih. Tapi kalau dunia mereka gak pusing. Karena memang kata Nabi SAW, raka'atai al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnatul fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 2 rakaat saja yang kita kerjakan cuma 2-3 menit. Setiap subuh Anda bisa dapatkan itu. Tidak ada sesuatu yang menjadi target utama orang beriman ya, di dunia ini. Kecuali hanya dia tunggangi dunia untuk kebutuhan akhiratnya. Apapun yang dilakukan hubungkan dengan masalah akhirat. Makan, minum, semua itu dikonsumsi karena memang kita memberikan hak tubuh kita sehingga bisa menerima pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menghilangkan lapar haus, maka akan jadi mubah kalau itu niatnya. Tapi kalau kita niatkan karena memberikan hak jasad yang Allah sedang amanahkan, dan rasa lapar, rasa haus ini Allah yang munculkan supaya kita memberikan hak tubuh kita, dan kita gunakan agar tubuh kita lebih kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ akan nilai pahala, ya. Begitu juga dengan tidur, awalnya mubah, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi ibadah. Kalau Anda niatkan memberikan hak tubuh, Anda mengantuk, Anda letih, berarti tubuh kita sedang butuh istirahat. Anda tangkap sinyal itu, kemudian Anda ya beristirahat. Dan niat istirahat ini untuk menguatkan tubuh agar bisa lebih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandi, bukan hanya sekedar mandi biasa supaya hilang rasa gerahnya, itu mubah. Tapi dia bisa menjadi sesuatu yang sunnah, ya, ibadah yang baik. Kalau Anda mengerjakannya karena ingin memberikan hak tubuh dan juga supaya ya
tampil lebih bersih dalam beribadah kepada Allah SWT. Sampai Imam Malik rahimahullah setiap kali mau menyampaikan hadis Nabi SAW, beliau selalu mandi, beliau menggunakan baju yang terbaik, beliau pakai wangi-wangian yang terbaik gitu kan. Ya, begitu juga Imam Abu Hanifah rahimahullah setiap kali mau tampil mengajar ataupun beliau mau sholat malam, beliau selalu menggunakan pakaian yang terbaik, bukan untuk dipuji oleh orang, tapi karena ingin menggunakannya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Maka di sini harus bisa diatur bagaimana niatnya, ya. Jangan pernah teman-teman targetnya dunia, karena akan pendek sekali, ya. Tapi kalau maksudnya pendek sekali targetnya, ya. Tapi kalau diniatkan untuk akhirat maka akan sangat luar biasa, ya. Akan sangat panjang ya sesuatu yang kita lakukan, ya, dalam arti kata dalam hal memasang target, ya, dan mengejar apa yang terbaik yang akan kita raih nanti di akhirat sana. Kita akan buka dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang rindu, suka, ingin berjumpa dengan Allah, ya, maka Allah pun akan rindu berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Ya, perhatikan di sini. Kemudian fakultu, ini jawaban nanti ya. Kalau anda mengatakan apa hubungannya hadis ini dengan bahasan kita, coba perhatikan. Fakultu kata Aisyah, maka aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah. Akarahayatul mauti, fakulluna nakrahul maut. فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. Artinya, kata Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang dimaksud benci akan kematian, wahai Nabi Allah? Tentu kami semua takut dengan kematian. Nah, di sini yang menjawab tadi apa yang saya jelaskan dalam pembukaan kita, ya. Jadi orang mukmin tidak perlu takut. Aisyah mengatakan kami selama ini masih takut mati, gitu kan. Tapi dengarkan bagaimana setelah Nabi SAW menjelaskan kepada beliau. Kata Nabi SAW, bukan begitu maksudnya. Namun maksud yang benar adalah seorang mukmin jika diberi kabar gembira dengan rahmat, keridhaan serta surganya. Nanti kalau mati itu masuk surga loh. Nanti kan kita terima hasil amal-amal kita loh. Nah, misalnya kita bahasakan begitu. Maka dia pun akan rindu mati. Dia ingin rindu segera bertemu dengan Allah. Karena untuk bertemu dengan Allah kan harus mati dulu. Gak mungkin tidak gitu. Ya. Maka Allah pun suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci, jika orang kafir diberikan kabar tentang siksa Allah dan ahli maksiat. Nanti kau akan dimasuk neraka, nanti kau akan disiksa. Maka dia pun benci untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah pun benci bertemu dengannya. Hadis ini sahih riwayatkan Imam Muslim. Ulama coba mengatakan ada dua jenis orang yang takut mati. Yang pertama takut yang tidak tercela. Yaitu takut sebagai sifat orang mukmin. Misalnya dia takut nanti kalau dia mati amalnya masih kurang. Contoh. Nah itu masih positif, ya. Jadi bukan takut karena kematian tapi takut amalnya kurang. Itu sering dinukil dari para salafus saleh. Mereka memang khawatir jangan sampai mereka mati dalam kondisi, ya, amalnya masih kurang. Kemudian takut yang tercela adalah takut yang menunjukkan lemahnya iman karena tidak mau berpisah dengan dunia. Maka ini sangat, ya, buruk. Dan ini yang membuat umat Islam menjadi lemah. Justru nilai plus kita sebagai umat yang beriman kepada Allah pada saat kita justru tidak cinta dengan dunia dan tidak takut dengan kematian. Perhatikan hadisnya, hadis yang masyhur, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Melalui Thauban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yushiku al-umama an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi SAW, hampir saja para umat, maksudnya yang kafir, sesat, yang bermaksiat, mengurumuni kalian dari berbagai penjuru sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring.
Jadi kalau ada makanan mau dihidangkan lalu dipanggil, ayo ayo makan yuk. Maka mereka sama-sama saling ngeroyokin satu nampan itu kan. Nabi SAW menggambarkan kita seperti nampan di makanan itu umat Islam ini. Gitu kan. Faqala qailun min killatin nahnu yawma idzin. Maka salah seorang mengatakan, ya Rasulullah, apakah pada satu kami sedikit? Kenapa para sahabat menanyakan ini teman-teman sekalian? Karena memang di zaman beliau saja, di zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam sedikit sekali. Kota Madinah kota yang kecil ya, dibandingkan kota-kota umat Islam sekarang ini. Dengan jumlah sedikit, kota mereka kecil, persenjataan mereka masih sederhana. Orang-orang kafir pada ketakutan dengan kaum muslimin. Ya. Merasa segan. Maka sahabat ini mengatakannya, Rasulullah, waktu kami dikeroyokin itu nanti, apakah jumlah kami sedikit? Qala bal antum yawma idzin katsir. Ketahuilah pada hari itu kalian sangat banyak. Sekarang jumlah kita miliaran umat Islam. Walakinnakum gutha'u ka gutha'is sail. Tapi pada saat itu kalian seperti buih di lautan. Ya. Buih di lautan yang tidak ada ya, atau sampah yang dibawa oleh air hujan. Jadi kayak bawa arus dan nggak ada nilainya gitu ya. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Pada saat itu Allah sudah mencabut rasa segan dari musuh-musuh kalian. Wala yaghzifanna Allahu fi qulubikum al-wahan. Dan pada saat itu disebabkan dalam hati kalian tertanam penyakit wahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan. Intinya di sini sebenarnya kata seseorang, ya Rasulullah, apa itu wahan? Yang membuat akhirnya kami lemah, kami bisa dikeroyok oleh musuh. Ya. Kata Nabi SAW, qala hubbud dunya wa karahiyatil maut. Ini kuncinya. Cinta dunia, takut berpisah dengan dunia, dan juga benci dengan kematian. Bisa ditangkap ya? Relevansi antara dalil ini dengan apa yang kami sampaikan tadi di pembukaan. Seharusnya seorang mukmin atau setiap mukminah ya, itu menjadikan target mati itu sebagai target dia. Karena dengan mati, dia akan menjadi orang yang menuju kepada kehidupan abadi. Bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat hasil amalnya. Yang penting, orang-orang beriman itu sibuk dengan masalah ya, amal solehnya. Kalau dia sudah tahu dia akan menuju ke akhirat, maka dia akan sibuk dengan amal soleh. Dia tidak akan ketinggalan sholat 5 waktu, tidak akan ketinggalan sholat-sholat sunnah. Dia terus meningkatkan kualitas dari ibadahnya, dan kuantitas bagi ibadah yang boleh ditingkatkan kuantitasnya. Contoh misalnya, kalau yang sholat 5 waktu sudah nggak boleh ditingkatkan lagi kuantitasnya. Memang sholat subuh sudah 2 rakaat, duhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tidak mungkin ditambah rakaatnya, itu sudah baku. Nah ini kan ibadah yang tinggal ditingkatkan kualitasnya. Ya. Seperti on time, tingkatkan kualitas kehusyuannya, jumlah ayat bacaannya, jumlah bacaan-bacaan ruku dan sujudnya, tidaknya ragamnya semua divariasikan. Kemudian yang boleh ditambah seperti misalnya sedekah ya. Kalau tadi dia biasa sedekah 10.000 rupiah, dia sekarang sedekah 20.000 rupiah. Dia tingkatkan ke 50.000, dia tingkat 100.000 rupiah, dia tingkat ke 1 juta rupiah. Dia coba selalu meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Itu juga dengan zikir yang memang dibolehkan untuk memperbanyak gitu kan. Baca salawat pada Nabi SAW. Tadinya mungkin dia cuma baca 10 kali, sekarang dia pindah ke 100 kali, dia pindah ke 1000 kali. Dia coba tingkatkan kualitasnya. Ya. Maka itu yang dimaksudkan dengan dia memperbanyak amal. Sehingga dia tinggal dengan penuh keyakinan dia akan menerima hasil amal itu. Karena Allah SWT mengatakan kan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan dia akan lihat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi keburukan maka dia akan lihat. Ya. Ini poin perlu digarisbawahi. Nabi SAW mengingatkan dalam banyak hadis agar jangan kita teralihkan dengan dunia dan selalu ingat tentang kematian karena dia setiap saat bisa datang. Di antaranya hadis yang masyhur riwayat An-Nasai, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, riwayat Ahmad. Ya. Dan hadis ini dinilai hasan sahih ya menurut Syekh Albani, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Artinya perbanyak mengingat pemutus kelezatan dunia. Saya mati. Ingat setiap saat kita akan mati, ya. Dan dalam kisah yang lain Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar. Saya pernah duduk bersama Rasulullah SAW.
Dan datanglah seorang laki-laki dari Ansar. Ya. Fasallama ala Nabi SAW, dia mengucapkan salam pada Nabi SAW. Thumma qala, kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Siapakah orang beriman yang paling baik, yang paling afdal, paling Allah cintai, paling besar pahalanya, paling mulia kedudukannya, paling tinggi derajatnya. Itu maknanya semua. Qala ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Santun, ramah, dermawan, semuanya kebaikan-kebaikan ada padanya. Qala fa'yul mu'minina akyas. Lalu siapa orang mukmin yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil maut dzikra. Orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'du isti'dada ulaikal akyas. Dan yang paling banyak punya persiapan yang nanti dihadapi setelah kematian. Maksudnya amal saleh, iman dan amal saleh. Maka mereka lah orang-orang yang paling cerdas. Ya. Hadis ini diriwayatkan di Ibnu Majah dan dinyatakan hasan. Juga dalam hadis Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita bagaimana caranya agar kita lebih khusyuk dalam sholat, kita lebih semangat dalam ibadah, mengingat kematian. Kalau kita akan kembali, waktu kita terbatas. Ya. Dan ingat teman-teman sekalian, umur kita sebenarnya yang sudah berlalu. Itu umur kita yang sebenarnya. Kayak saya umur 46 tahun, inilah umur saya sebenarnya. Ini yang sudah pasti sudah saya laluin, sudah saya pakai gitu. Tinggal kalau di atas amal soleh kita berharap Allah kabulkan. Kalau ada dosa kita tinggal bertobat dan istighfar kepada Allah. Segera sebelum datang ajal. Jangan selalu berangan-angan dengan yang akan datang. Allahu alam. Berapa umur kita Allah kasih. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan. Tapi kita tidak pernah tahu berapa banyak lagi umur kita. Jangan terus-menerus lalai. Selalu berangan-angan ulang tahun, ulang tahun, ulang tahun. Lalu dirayakan seperti orang-orang kafir. Ini melalaikan. Makanya para ulama melarang acara ulang tahun itu. Karena memang melalaikan orang. Tiup lilin, kue, pesta-pesta, apalagi kemaksiatan dilakukan. Subhanallah, orang Islam bukan seperti itu keadaannya. Makin bertambah umur berarti makin dekat dia dengan liang lahatnya. Saya dan Anda semua sedang menuju ke liang lahat. Kita tidak tahu siapa yang berdulu jatuh ke liang lahat tersebut. Kata Nabi SAW, agar kita bisa lebih khusyuk sholat, bisa lebih semangat dalam ibadah. Uzkuril mauta fi sholatik. Ya, kata Nabi SAW kepada seorang sahabat. Ingatlah kematian dalam sholatmu. Fa inna rajula idha dhakara al-maut fi sholatihi. Ya, fahariyun an yuhsina sholatahu. Karena kalau dia ingat kematian dalam sholatnya, dia akan memperindah sholatnya. Wasul sholata rajulin la yadunnu annahu yusalli sholatu atau sholatan ghairaha. Wa iyyaka wa kulla amrin ya'tadhiru atau yu'tadhiru minhu. Sholatlah seperti orang yang tidak menyangka lagi bahwasanya ia masih punya kesempatan untuk sholat. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta udzur meralatnya. Maksudnya di akhirat. Dan tidak bisa lagi diperbaikin gitu. Ya. Ini teman-teman sekalian harus jadi sebuah pelajaran. Ya. Sebuah peringatan buat kita. Kalau misalnya ada seseorang, saya sering kasih contoh ini, saya ingatkan kembali ya. Kalau misalnya ada seseorang divonis oleh dokter. Dokter mengatakan, umur Anda tinggal hari ini. Penyakit ini nggak bisa sembuh lagi. Sudah. Apa boleh buat? Sudah harus ya meninggal dunia. Seperti itulah. Lalu Anda masih punya kesempatan untuk sholat. Atau misalnya Anda ditangkap oleh musuh, ditawan, dan sudah tidak bisa lagi buat apa-apa. Musuh akan membunuh Anda. Anda masih dikasih kesempatan buat satu hal. Lalu Anda punya kesempatan untuk sholat. Habis sholat Anda dipenggal. Kira-kira bagaimana sholat Anda? Tentu Anda akan coba menjaga kekhusyuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kita tidak harus tunggu itu teman-teman. Karena malaikat maut jauh lebih hebat, ya, lebih dahsyat prosesnya dibandingkan dengan orang yang akan memenggal kepala Anda itu. Nabi SAW memastikan dalam hadits Ibn Hibban, Al-Baihaqi dengan sanad Hasan. Manfaat mengingat kematian ini. Ya. Akthiru dzikra hadhimir ladzat fa inna ma dzakarahu ahadun fi dhiqin minal aishi illa wasi'ahu alaihi wala fi sa'atin illa dhayyaqahu alaihi. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan dunia, maksudnya kematian. Karena jika seorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dari lagi susah, dia akan tahu, oh, saya akan meninggal kok. Saya juga akan menuju kepada kehidupan abadi. Saya akan senang nanti di sana gitu. Ya. Dan kalau seandainya orang mengingatnya pada saat dia lagi lapang, ya,
maka ia tidak akan tertipu dengan dunia. Imam Ad-Dahhak memberikan nasihat yang baik, dan ini dinukil oleh Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beliau. Orang yang mengingat mati, maka akan membantu dia menyegerakan taubatnya. Akan membuat hatinya penuh dengan qanaah, rasa cukup. Akan membuat dia semangat beribadah. 3 hal dia dapatkan. Dia akan segera bertaubat, dia akan selalu merasa cukup dengan apa yang ada, dan dia juga akan semangat ibadah. Sedangkan orang kalau lupa mati, sebaliknya, dia akan tunda-tunda taubat, dia tidak akan selalu cukup, merasa cukup dengan apa yang ada, dan dia akan bermalas-malas dalam ibadah. Mati ini teman-teman, bagaimanapun caranya kita coba menghindar, tidak akan pernah bisa luput. Sehebat apapun Anda berusaha untuk melepaskan diri dari kematian. Kalaupun orang mau coba, tidak ada gunanya. Coba renungi bagaimana Allah mengatakan dalam surah Jum'ah ayat 8. Dan ini kekal ditilawakan oleh orang yang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan hai Muhammad, serukan kepada semua orang, ya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia Allah akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kematian yang kau lari daripadanya pasti akan datang kepadamu. Dalam surah An-Nisa ayat 78 Allah juga mengingatkan potongan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kau berada, kematian akan mendapatkan kamu. Pasti kau akan mati. Kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kemudian dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 Allah juga mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Dan yang tetap kekal adalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Al-Imran 185 ayat yang paling masyhur masalah kematian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat. Semua jiwa pasti akan mati. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah berhubungan dengan ayat-ayat ini. Beliau mengatakan dimaksud dengan ayat-ayat di atas adalah setiap orang pasti akan merasakan kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kematian, baik ia berusaha lari daripadanya ataupun tidak. Karena setiap orang sudah punya ajal yang pasti. Ya. Tidak mungkin tidak. Maka ini teman-teman sekalian harus difahami baik-baik. Oleh karena itu teman-teman, renungilah beberapa hal ini. Memang Nabi SAW ingatkan kepada kita, jangan jadikan dunia ini sebagai target. Saya ingin sentuh sisi ininya ya, karena kalau kita bicara masalah bekal menjelang kematian, kalau orang membahas masalah perbanyaklah sholat, perbanyaklah puasa, itu ada juga pintunya sendiri untuk dibahas, dan itu butuh pertemuan khusus bahas itu. Yang kami ingin sentuh tidak. Saya ingin membuat sebuah kendaraan teman-teman sekalian yang saya harapkan ini bisa menjadi pendongkrak utama Anda untuk bisa mengerjakan semua ibadah itu. Dengan sendirinya setelah dengarkan ini Anda akan sholat, Anda akan puasa, Anda akan zikir, Anda akan berdoa, Anda akan bakti sama orang tua, Anda akan bertobat. Semua akan Anda kerjakan. Itu yang saya inginkan dengan pertemuan kita ini. Ini yang saya masukkan dengan bekal menjelang kematian itu. Coba renungi sabda Nabi SAW yang lain. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadikan dirimu di dunia ini, setiap muslim diajak bicara oleh Nabi SAW. Setiap orang di antara kita, laki-laki ataupun perempuan, yang muda ataupun tua. Hidup di dunia ini seakan-akan kamu seorang yang asing. Bagaimana sih kalau kita asing? Kita ingin kembali ke wilayah kita. Atau seperti seorang pengembara saja. Maka Ibnu Umar berkata tentang hadis ini, idza amsayta fala tantadirus sabah. Kalau kau tiba sore hari, jangan pernah tunggu pagi. Jangan pernah mengkhayal kau masih hidup pagi. Anggap kau akan mati pada saat itu. Sehingga segera taubat dan segera memperbanyak amal soleh. Wa idza asbahta fala tantadirul masa. Kalau kau tiba di pagi hari lagi, seperti kita sekarang. Tiba di pagi sore. Jangan tunggu sore hari. Belum tentu kita hidup. Wa khudh min sihhatika limaradik. Maksimalkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Orang kalau sudah sakit, susah aktivitasnya. Kamu sekarang sehat. Wa min hayatika limautik. Dan mumpung kau masih hidup sebelum matimu datang. Kenapa buang waktu pada hal yang tidak ada gunanya? Ibadah. Dan hanya kamu, hai saudaraku, yang bisa membuat kau beribadah sendiri. Enggak mungkin orang lain.
Semua ada di tanganmu keputusan. Kau ingin masuk surga, di tanganmu keputusan. Kau ingin masuk neraka, di tanganmu keputusan. Kau ingin rajin, di tanganmu. Prestasi di tanganmu. Kau ingin malas, menjadi orang yang buruk juga di tanganmu. Kami, saya dan teman-teman dai hanya bisa teriak-teriak seperti ini, menyampaikan. Keputusan tangan Anda mau berubah atau tidak? Kami tidak perlu teman-teman Anda mengatakan, oh ceramahnya bagus ya, menyentuh. Nggak perlu itu. Anda ambil manfaat atau tidak. Nggak penting itu. Semoga Allah ikhlaskan niat. Setiap dai yang ikhlas tidak akan butuh pujian itu. Tapi bagaimana yang sedang disampaikan ini sampai pada hati setiap orang yang mendengarkan. Dan mereka bisa berubah. Manfaat Anda dengarkan ceramah seperti ini kalau Anda bisa berubah menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah SWT. Takut terhadap dosa-dosa yang berlalu. Takut dengan amal soleh yang masih sedikit. Bilal pernah menangis satu waktu. Radhiyallahu anhu, lalu ditanyakan kenapa Anda menangis. Dia mengatakan perjalanan jauh dan bekal masih sedikit. Padahal beliau sudah masuk Islam di awal-awal Islam dan menjadi muadzin Nabi SAW, jihad setelah, dan masa Nabi jihad juga setelah ya, Nabi SAW, dan sekian banyak amal soleh yang beliau kerjakan. Hasan Basri mengatakan rahimahullah dalam masalah ini, al-mu'minu fid dunya qal gharibi wa la yajza' min dhulliha wa la yunafisu fi izziha lahu sya'an walinnasi sya'an. Seorang mukmin di dunia seperti orang asing. Tidak pernah gelisah terhadap apa yang orang dapatkan dari dunia. Oh, dia mau maju, dia berhasil, silakan. Saya ya saya. Tetap kita kejar prestasi dunia semampu kita. Tapi bukan berarti kita iri, dengki, berkecamuk, berebut-rebutan dengan haknya orang lain. Bukan sifat orang beriman itu. Tidak pernah saling berlomba. Ya. Dengan menggilai dunia atau mengejar dunia. Penggila dunia, pengejar dunia, memiliki urusan sendiri. Dan orang asing, orang beriman, yang ingin kembali ke akhirat juga punya urusan sendiri. Pasti beda. Nggak mungkin sama. Jadi Anda kalau mau jadi orang akhirat, beda dengan orang-orang yang kejar dunia, beda sekali. Mereka bingung dengan kita bersedekah. Mereka pikir kenapa bersedekah, kenapa tidak nabung. Karena mereka pikirnya dunia. Mereka heran kenapa kita ke masjid sholat. Bagi mereka itu terlalu membuang waktu. Atau kenapa harus puasa, bukankah cuma sunnah, bukankah lapar, bukankah haus, bukankah begini dan begitu. Atau As-Salimi berkata dalam doanya rahimahullah, Allahumma arham fid dunya gurbati. Ya Allah, kasihanilah, rahmatilah keasinganku di dunia. Maksudnya apa? Aku ingin mau jadi asing dunia, maka bantu aku dengan rahmatmu supaya aku bisa lakukan itu. Warham fil qabri wa ya, wahsyati. Dan selamatkan, ya, kasihani aku dalam kuburku dan hiburlah aku di kesendirianku, ya, di kubur itu. Warham mauqifi ghadan baina yadaik. Dan kasihani juga aku. Ya. Di saat aku sedang berdiri di antara kedua tanganmu. Maksudnya pada hari kiamat nanti. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah berkata, Ad-dunya khamrus syaitan. Dunia ini khamarnya syaitan, minuman kerasnya syaitan. Wa man sakara minha lam yafiq illa fi uskaril mauti nadiman ma'al khasirin. Siapa yang mabuk, karena kan dunia ini dikatakan khamarnya syaitan. Siapa yang ikut mabuk situ, barulah tersadarkan ketika kematian telah datang kepadanya. Nantinya ia akan menyesal bersama dengan orang-orang yang merugi. Ada sebuah nasihat yang luar biasa dari Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in masyhur. Dia pernah bicara sama seseorang, kebetulan beliau sudah tua, orang itu juga sudah tua. Yang diajak ngomongnya sudah 60 tahunan, seumur dengan beliau gitu. Beliau bertanya begini, Kam atat alaik? Kam atat alaik? Ya. Udah berapa umurmu? Orang itu menjawab, Sittuna sana, 60 tahun. Kata Fudail, Fa anta mundu sittina sana tasiru ila rabbika yushiku an tabluk. Kalau begitu kau sudah 60 tahun berjalan menuju Tuhanmu dan sebentar lagi kau akan sampai. Orang itu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Fudail, ata'arifu tafsirah? Apa kau tahu apa makna kalimat yang kau ucapkan tadi, istirja itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu diam. Lalu Fudail mengatakan, ya, ana lillahi abdun wa ilaihi raji'. Makna yang kau ucapkan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu, karena kan ini bukan cuma pada saat orang mati seperti sebagian orang Indonesia pahami ya, tapi ini diucapkan kalimat pada saat orang merasa ada sesuatu yang luput dari dia, bisa jadi musibah buat dia karena umur sudah 60 tahun, mungkin amalnya masih sedikit, mungkin tobatnya belum diterima gitu loh. Jadi masukkan dalam kisah ini. Maka Fudail mengatakan yang kau ucapkan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maknanya aku adalah hamba Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu maknanya. Faman alima annahu lillahi abdun, siapa yang sadar kalau dia adalah hamba Allah, wa annahu ilaihi raji', dan dia akan kembali kepadanya, falya'lam annahu mauquf, maka dia harus sadar kalau dia akan berdiri nanti di hadapan Allah. Wa man alima annahu mauquf, dan siapa yang tahu nanti dia akan diberdirikan pada hari kiamat, falya'lam annahu mas'ul, maka dia juga tahu dia akan bertanggung jawab. Wa man alima annahu mas'ul falyu'id lis-su'ali jawaba. Dan barang siapa yang tahu dia akan diminta pertanggungjawaban, maka dia harus punya persiapan untuk menjawab itu. Maka orang itu bertanya lagi kepada Fudail, famal hila, kalau gitu apa solusinya? Kata Fudail, yasira, mudah sekali. Orang itu bertanya, mahiyah, apa itu? Kata Fudail, tuhsinu fima bakiya yugfaru laka ma madha. Ini kalimat luar biasa ya. Perbaiki amal solehmu di sisa umurmu yang masih Allah kasih, maka akan diampuni kesalahan yang lalu. Sekarang kau perbanyak amal soleh termasuk taubat, maka akan dimaafkan kesalahan yang lalu. Dan tersisa berarti amal-amal soleh saja yang kau kerjakan. Fa innaka in asa'ta fima baqi, karena kalau kau masih merusak lagi di umur yang tersisa, masih buat dosa lagi, ukhidta bima madha wa bima baqiya. Karena kau akan dihukum dengan apa yang telah lalu dan juga yang akan apa yang tersisa. Nah, jadi ini luar biasa gitu. Harusnya difahami ini teman-teman sekalian. Nasihat yang luar biasa gitu. Ya. Kemudian juga dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang zuhud. Ayyu syai'iz zuhudi fid dunia. Bagaimana caranya zuhud di dunia? Supaya tidak terlalu pikirkan dunia gitu. Qala kisarul amal. Tidak memperbanyak angan-angan dunia, ya. Man idza asbah qala la amsi. Yaitu orang kalau tiba di pagi hari dia akan mengatakan saya tidak akan tiba sore. Qala wa hakadha qala Sufyan, dan begitulah Sufyan berkata, qila li Abi Abdullah, ditanyakan kepada Abu Abdullah Musa Imam Ahmad, bi ayyi syai'in nasta'inu ala kisaril amal. Bagaimana caranya kita bisa tidak berangan-angan panjang dengan dunia ini? Qala ma nadri innama huwa taufiq. Kata Imam Ahmad, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah taufik dari Allah. Itu Allah yang memberikan itu. Maka teman-teman renungi baik-baik. Sebelum datang kematian, jangan pernah kita termasuk orang yang mengucapkan ayat ini. Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Orang-orang yang banyak maksiatnya tidak sempat taubat. Lalai semua waktu di dunia selama hidup yang Allah kasih. Apalagi dalam keadaan kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan. Perbuatan-perbuatan bid'ah, sibuk dengan semua hal-hal yang langgar. Diingatkan tidak mau tahu. Maka mereka pada saat meninggal akan mengatakan ayat ini. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Semoga aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini teman-teman sekalian. Orang yang sibuk menyebutkan masalah-masalah seperti ini. Tidak ada gunanya buat dia. Pertanyaan sederhana teman-teman sekalian. Sampai kapan Anda selalu menunda sholat? Sampai kapan Anda selalu tidak khusyuk dalam sholat? Sampai kapan Anda tidak mau mengerjakan sholat sunnah? Dengan berbagai macam jenisnya. Sampai kapan Anda menunda-nunda puasa Ramadan dan membayar utangnya? Sampai kapan Anda tidak mau berpuasa sunnah? Umur terus berjalan. Sampai kapan Anda
tidak mau membayar zakat? Sampai kapan Anda tidak mau bersedekah? Kita bahas yang wajib dan yang sunnahnya di sini. Kalau Anda sudah kerjakan wajib, Anda tinggal tingkatkan kualitasnya, setelah itu Anda lengkapkan dengan sunnah. Sampai kapan Anda mau berlalai-lalai? Sampai kapan Anda selalu menunda-nunda zikir kepada Allah SWT? Tidak membaca zikir pagi petang, ya, tidak beristighfar setiap hari 100 kali, tidak berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah atau pada saat hujan turun. Sampai kapan Anda menunda bakti sama orang tua, yang orang tua Anda kebetulan masih hidup? Sampai kapan Anda ya tidak mengejar pahala-pahala besar dari tangan mereka? Dengan menanyakan kabarnya, dengan menelpon mereka, dengan memenuhi kebutuhan mereka. Sampai kapan? Sampai kapan Anda tidak mau silaturahim dengan kerabat-kerabat Anda? Sampai kapan? Ya. Sampai kapan Anda tidak mau belajar Al-Quran? Sampai sekarang tajwid Anda masih salah. Selalu Anda mengatakan nanti, besok, lusa. Sampai kapan? Tanya diri Anda sendiri, sampai kapan? Apa yang Anda tunggu? Tunggu kematian baru datang? Setelah mati baru kemudian baru menyesal? Sampai kapan? Sampai kapan Anda menunda-nunda untuk pindah dari tempat yang haram ke tempat yang halal? Bekerja. Sampai kapan? Sampai kapan Anda, wahai muslimah yang masih belum tutup aurat, untuk tutup aurat Anda? Sampai kapan Anda mau buka tutup aurat Anda? Sampai kapan? Sampai kapan Anda mau minta maaf atas kesalahan Anda yang Anda lakukan? Sampai kapan Anda akan berhenti dari transaksi ribawi, manipulasi data, berbohong? Sampai kapan? Sampai kapan semua masih Anda lakukan? Dan kira-kira kapan Anda mau berhenti menjadi orang yang lebih baik? Peraturan Allah tidak akan berubah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Tidak akan pernah berubah sistem yang sudah Allah ciptakan. Anda sudah tahu kisah, dan Anda harus tahu itu. Kisah Nabi-Nabi dan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Tidak usah jauh-jauh, kita langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lihat bagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan kisah-kisah sahabat Nabi seluruhnya, ridwanullah alaihim, yang ikhlas, yang meninggal dalam keadaan iman. Kita tidak bicara yang sempat murtad, yang memang pura-pura masuk Islam, yang jadi munafik. Kita bicara sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul tulus. Dari kisah-kisah mereka di kedua tangan kita. Kami sudah membedah lebih dari 50 kisah sahabat Anda bisa dengarkan. Anda bisa banyak baca buku dalam bahasa Indonesia tentang kisah mereka. Kisah-kisah sahabiat Nabi, para ummahatil mukminin, para istri-istri Nabi, dan juga para sahabat Nabi yang lain. Bagaimana perjuangan mereka dalam rumah tangga mereka, dalam memperjuangkan sunnah Nabi SAW, dalam ikut berjihad dengan Nabi SAW. Lihat mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah sukses. Ya. Siapa yang mengikuti mereka, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kita akan bersama dengan mereka. Dan dalam kehidupan mereka ada orang-orang munafik. Ada Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, Ubaidillah bin Ubay bin Ka'ab, Ubaidillah bin Ubay bin Ka'ab, ya. Maaf. Ubaidillah bin Abi Salul. Mohon maaf, saya ulangi. Ubaidillah bin Ubay bin Salul. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh munafikin, ya, di Madinah. Pura-pura Islam. Sampai kapan Anda mau seperti ini? Mau seperti ini? Akan sama. Ujungnya akan sama dengan mereka. Yang masih dalam keadaan kafir. Lihat Abu Jahal, Abu Lahab. Jaya mereka cuma sebentar di Mekah. Habis itu pada saat mereka terbunuh di perang Badar selesai. Abu Jahal terbunuh, Umayyah bin Khalaf terbunuh, Syaibah terbunuh, Al-Walid terbunuh, Uqbah terbunuh, ya. Utbah, ya, terbunuh. Bukan Uqbah tapi Utbah. Kemudian Abu Lahab terbunuh tapi di Mekah, bukan di peperangannya. Habis cerita mereka dan hanya dikenang keburukannya. Sebelumnya ada Fir'aun, ada Namrud, ya. Semua nabi-nabi dan orang beriman selamat, dan semua orang-orang yang kufur, munafik, musyrik, semua akan celaka. Itu tidak akan berubah. Anda tinggal tentukan jalan Anda. Dunia ini sudah lama berlalu, teman-teman sekalian. Bukan baru umurnya. Kita ini penduduk-penduduk terakhir dunia. Jangan Anda pikir Anda ini barah di dunia ini baru. Enggak, ini dunia sudah tua. Sudah tua. Dalam sebuah riwayat bahkan Nabi SAW menggambarkan dunia ini seperti seorang wanita yang tua sekali. Sudah tua. Kita di akhir-akhirnya. Jangan lupa tentang sejarah manusia yang sudah lalu. Sampai kapan? Ada sebuah statement dari Hamid Al-Qaisari. Beliau berkata, rahimahullah, kulluna, ya,
qad aikanal maut. Kita semua sebenarnya sudah yakin tentang kematian. Terbukti depan mata kita, kita banyak lihat orang. Bahkan ada orang terdekat kita sudah mati. Saya subhanallah hari Jumat yang lalu, sholat di masjid dekat kantor. Di sebelah kami ditaruh jenazah. Dari sebelum Jumat. Saya duduk sambil melihat. Di sebelah jenazah itu ada jemaah yang sedang sholat. Subhanallah. Yang hidup dan yang mati bersebelahan. Tapi yang hidup masih bisa beraktivitas, yang mati sudah nggak bisa. Yang hidup masih bisa mengamalkan isi khutbah, yang mati sudah tidak bisa. Mungkin bisa saja dia mendengar. Tapi nggak bisa buat apa-apa. Cuma itu fakta. Yang dalam geranda itu kemarin sama dengan mereka ini bisa hidup. Semua kuburan yang kita lewatin teman-teman sekalian yang di dalam kuburan itu sama seperti kita. Sama, sampai kapan kita mau tutup mata? Kita juga akan seperti mereka. Pasti. Nggak mungkin tidak. Selamatkan dirimu saudaraku. Sebelum telat waktunya. Wa ma nara lahu musta'iddan. Tapi sayangnya kita tidak mempersiapkan diri untuk itu. Wa kulluna qad aikana bil jannati wa ma nara laha amila. Kita sudah yakin dengan surga, tinggal kita pelajari, kita bisa tahu. Kita tahu orang beriman kalau meninggal masuk surga. Tapi kenapa masih sedikit kita beramal? Wa kulluna qad aikana bin nar wa ma nara lahu khaifa. Kita sudah tahu tentang neraka, bahkan yang belum tahu bisa belajar. Tapi kenapa sedikit sekali orang yang takut untuk masuk ke neraka? Fa'ala ma tafrahun. Lalu kenapa kalian bergembira-gembira ini? Ya. Seakan-akan lupa dengan itu. Wa ma asaitum tantadhirun. Dan apa kira-kira yang kalian tunggu? Al-maut, apakah kematian? Fahuwa awwalu waridi alaikum min amrillahi bi khairin aw bi syarr. Padahal dia perkara pertama yang datang kepada Allah, yang memutuskan kalian dari dunia ini, dia bisa jadi baik atau buruk. Kalau meninggal dalam keadaan baik, maka baik. Kalau meninggal dalam keadaan kufur, maksiat, maka buruk. Faya ikhwata siru ila rabbikum sayran jamila. Maka wahai saudara-saudaraku, jalanlah kalian menuju Allah ya dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin, maksimalkan. Renungi sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis yang masyhur. Kata Nabi SAW, "Igtanimu khamsan qabla khamsin." Maksimalkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Nabi ingatkan. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Maksimalkan mumpung masih energik, matanya masih terang. Ayo sholat ke masjid, jangan malas-malasan terus. Ayo baca Quran. Jangan sudah tua baru mau berangan-angan. Kami itu ada salah satu kerabat kami sudah meninggal rahimahullah. Semoga Allah maafkan. Setelah umurnya 65 tahun baru dia bilang, saya mulai sekarang mau baca kisah-kisah sahabat dan saya mau menulis buku-buku itu. 65 tahun umurnya. Mana kamu dari 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun? Mana? Umur yang belasan puluhan tahun tidak digunakan itu kenapa? Kalau Anda di sini ada yang ikuti ceramah kami ini, ternyata belum maksimal di masa dia. Jangan haramkan anak-anak. Kejar pahala di anak-anak, memasukkan mereka ke pesantren, buat mereka hafal Quran. Kejar kekuranganmu di situ. Supaya mereka kalau beramal, kau akan panen pahala. Yang kedua, wasihatika qabla sakamik. Sehatmu sebelum kau sakit. Anda ikut acara ini kalau Anda belum flu, belum demam, belum rematik, belum stroke, belum segala macam. Maksimalkan akhi dan ukhti. Ibadah. Ibadah. Kami cuma bisa teriak-teriak seperti ini. Keputusan di tanganmu, hai saudaraku. Berubah. Gitu kan. Berubah, semua di tanganmu. Kalau kau ingin berubah, maka Allah akan mudahkan itu. Kata Allah SWT dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Kalau kita mau mengubah menjadi orang yang baik, hijrah, maka kita akan jadi seperti itu. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Kayahmu, punya pendapatan sebelum miskin. Ayo sedekah. Kalau tiba saat di mana kau sudah bangkrut, tidak punya lagi yang kau bisa sedekahkan, kau akan nyesal. Yang keempat, wa faragaka qabla syaglik. Waktu kosongmu sebelum kau sibuk. Mana kadang-kadang orang bilang, wah nggak ada kerjaan nih, kosong. Sibuk nonton sesuatu sampai berjam-jam. Begadang dari malam sampai pagi. Akhi dan ukhti, kenapa nggak begadang dengan Al-Quran? Mendengarkan ilmu, menulis.
Imam Ahmad rahimahullah pernah begadang, nggak tidur semalam suntuk, hanya mau mengeluarkan dari sebuah hadis manfaat. Mana kita dari ini semua? Kenapa harus hal-hal yang kosong? Diskotik, karaoke, udah ngobrol kosong. Apa gunanya, manfaatnya apa? Waktumu itu akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Diminta pertanggungjawaban, akhi. Yang terakhir, wahayatika atau wahayataka qabla mautik. Dan hidupmu sebelum matimu. Ini harus diperhatikan baik-baik. Sebelum mati menyesal nanti. Ya, menyesal. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang selalu ya, terdorong untuk mengejar akhirat kita dan memaksimalkan waktu ibadah kita. Waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT dan juga bertobat atas dosa kita yang masa lalu. Allahu a'lam.